Halo semuanya, balik lagi pada aku Pribadi. Di video ini kita bakal bahas kedua laptop. Kita bakal ngobrol mengenai Huawei MateBook X Pro dan juga Huawei MateBook D14. Kedua laptop ini memang kelasnya berbeda, segmennya juga berbeda. Untuk Huawei MateBook X Pro ini dirilis pada tahun 2018. Dia pakai varian yang Core i7. Jadi ini dulu mengalang ke kelas atas, kelas premiumnya, dan harga barunya guys. Ini kisaran 25-30 juta rupiah waktu pertama rilis. Ada banyak banget kelebihan di laptop ini yang nanti bakal kita bahas ya. Dan kita bakal compare-nya dengan Huawei MateBook D14 yang keluaran tahun 2022 di kuartal kedua atau ketiga ya kalau nggak salah. Jadi ini masih bisa dibilang masih kekinian banget karena pakai Core i5 generasi ke-11 1135G7. Dari segi umurnya selisih 3 tahun dan pastinya ada beberapa kelebihan di antara keduanya yang nanti bakal kita bahas di video ini. Dan kita sharing ngobrol santai aja. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan silahkan langsung drop di kolom komentar. Oke, pertama yang bakal kita bahas yaitu dari segi harganya. Untuk MateBook X Pro ini varian Core i7 generasi ke-8, RAM-nya yang 16GB ini dijual di harga 7 juta rupiah aja. Sementara untuk Huawei MateBook D14 ini adalah varian Core i5 generasi ke-11 yang bisa dibilang masih baru, yang pakai varian Iris Xe, RAM-nya 8GB ini dijual di angka 7 juta rupiah juga. Jadi harganya tuh mirip sama persis. Bedanya yang MateBook D14 ini dalam keadaan full set, untuk Huawei MateBook X Pro ini hanya unit dan juga chargernya aja. Kita bakal bahas satu persatu manakah yang lebih cocok buat kalian, mana yang harus kalian beli di antara keduanya. Kita mulai dulu dari bagian desain dan juga build quality. Dari segi materialnya, keduanya menggunakan material full aluminium. Dari segi feel-nya ini udah kerasa premium. Tapi sekali lagi ini adalah Huawei MateBook X Pro, ditujukan untuk kelas atasnya. Jadi dia tuh nggak cuma solid, tapi dari segi feel-nya ini kerasanya premium banget. Kalau misalkan kalian kemarin lihat review aku tentang MateBook Pro, materialnya tuh mirip-mirip, solidnya tuh mirip-mirip. Jadi kalau masalah build quality ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Huawei MateBook D14. Walaupun ini juga bisa dibilang solid, tapi ya kerasanya ini masih kayak laptop ya under 10 jutaan, under 12 jutaan ya. Belum bisa dibilang sebagai laptop flagship. Nah, kemudian ini juga bisa terlihat dari cara kita membuka laptop ini. MateBook X Pro bisa dibuka dengan satu tangan. Ya, ini membuktikan bahwa dari segi Excel-nya ini lebih berkualitas, dari segi build quality-nya ini lebih solid. Karena biasanya laptop-laptop mahal sebagian besar pasti bisa dibuka dengan satu tangan. Sementara untuk MateBook D14 ini nggak bisa ya. Ini harus pakai dua tangan. Dan dari segi Excel-nya pun ini kerasa beda banget. MateBook X Pro walaupun usianya udah lumayan tua ya, tapi ini masih halus banget guys ya. Oke, dari segi desainnya keduanya memang mirip-mirip, keduanya adalah Ultrabook, tapi sekali lagi ini adalah kelas atasnya. Jadi dilihat dari manapun, kanan, atas, kiri, di bagian samping, laptopnya ini cakep banget guys ya. Ini mempunyai bezel yang lebih tipis dibandingkan dengan Huawei MateBook D14, baik di atas, kanan, kiri maupun di bagian bawahnya sini. Semuanya sangat tipis guys. Terlebih lagi untuk Huawei MateBook X Pro ini dia mendukung adanya touchscreen ya. Ini touchscreen-nya masih berfungsi dengan baik dan enak banget, sensitif banget ya. Jadi berbeda dengan Huawei MateBook D14. Kemudian dari segi jenis bezelnya, untuk MateBook X Pro ini dia memiliki bezel yang menyatu ya. Kayak tipenya kayak MacBook Pro, kemudian MateBook 14, ini bezelnya menyatu. Jadi terlihat lebih minimalis, terlihatnya lebih premium juga dibandingkan dengan Huawei MateBook D14 yang masih menggunakan bezel bermaterial plastik ya. Ini materialnya masih plastik kayak gini, jadi kelihatan kurang premium aja karena materialnya terbuat dari plastik dan gak nyatu dengan layarnya. Apalagi di bagian bawahnya ya, ini kerasanya jauh banget bezelnya. Di bagian bawahnya untuk D14 ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan X Pro. Selanjutnya di bagian keyboard dan juga touchpadnya ya keduanya mirip-mirip, khususnya di bagian keyboardnya masih sama persis lah ya dari segi layoutnya. Ini yang membedakan ada di bagian touchpadnya. Untuk touchpadnya sendiri di Huawei MateBook X Pro ini lebih tebel, lebih lebar,
lebih premium juga karena di bagian sampingnya ini ada list aluminium. Dari segi feel-nya juga ini jauh lebih enak di MacBook X Pro. Kliknya enak banget untuk kanan kirinya, kerasanya juga lebih kokoh dibandingkan MacBook D14. Untuk MacBook D14 sendiri dia tuh lebih pipih ya, ini panjangnya sama tapi lebarnya berbeda, ini lebih pipih. Dan dari segi feel-nya ini masih kerasanya di bawah 10 jutaan lah, sekali lagi ya, masih kerasa kayak plastiki walaupun ini juga terbuat dari aluminium. Oh ya, dari bagian belakangnya ini sorry ya, ini karena udah ditempel logo custom, tapi yang pasti ini memakai logo Huawei yang kayak gini ya, tapi lebih gede. Sementara untuk MacBook X Pro ini karena ini adalah laptop 2018, logonya masih kayak gini, yang logo kipas. Kalau aku sih prefer yang kayak gini ya, ini lebih kecil dibandingkan yang baru. Kalau yang baru tuh lebih gede ya, apalagi di MacBook 14 itu gede banget dari segi logonya. Selanjutnya adalah di bagian layar. Seperti yang udah aku sebutin tadi, MacBook X Pro menggunakan layar touchscreen. Ya, ini adalah opsi yang lebih buat kalian yang suka ngedit foto ataupun suka scrolling video YouTube dan lain sejenisnya. Sementara untuk MacBook D14 ini layarnya matte dan layarnya bukan touchscreen, jadi nggak bisa touchscreen ya. Dari segi spesifikasinya untuk resolusi yang ditawarkan ini jauh berbeda dan kalian pasti bisa notice langsung di video ini. MacBook X Pro menggunakan layar 3K ya, jadi lebih besar dari 2K resolusinya. Sementara untuk MacBook D14 ini hanya Full HD aja. Jadi dilihat cara langsung ini kerasa banget perbedaannya, detail-detailnya tuh enak banget di Huawei MacBook X Pro. Ya. Dari segi sRGB-nya juga ini jauh berbeda guys. Untuk MacBook X Pro ini pakai 100% sRGB dan dari segi brightness-nya juga ini jauh lebih cerah dibandingkan dengan Huawei MacBook D14. Ini di angka 500 nit. Sementara untuk D14 dia pakainya hanya 70%-an sRGB, di bagian brightness-nya hanya 350 nit. Kita bakal coba nyalain di bagian brightness-nya yang paling terang. Ya, kalian bisa lihat sendiri 500 nit versus 350 nit ya. Berbeda banget guys ya. Dan sebenarnya untuk MacBook X Pro ini dia tuh memiliki layar yang glossy ya. Layarnya tuh glossy, bawaan pabrik karena ini udah dipakein semacam screen protector kayak tempered glass gitu. Jadi ini finishingnya jadi matte, lebih enak dan lebih nyaman untuk dipakai, apalagi di bagian cahaya yang banyak kayak gini ya contohnya. Itu dari segi layarnya ini no comparison, jauh banget antara bumi dan langit. Huawei MacBook X Pro jauh lebih bagus dari segi warnanya, resolusinya lebih bagus, ada opsi touchscreen-nya juga. Jadi masalah layar ini nggak ada comparison sama sekali, jauh lebih bagus Huawei MacBook X Pro. Oke, selanjutnya kita bakal bahas dari segi performanya. Nah, di poin ini baru MacBook D14 lebih bersinar dibandingkan dengan MacBook X Pro. Huawei MacBook D14 memakai Core i5 generasi ke-11 1135G7, 4 core 8 thread. Sementara untuk Huawei MacBook X Pro ini pakai Core i7 generasi ke-8 8550U sama 4 core 8 thread. Walaupun ini memakai Core i7, ini memakai Core i5, tapi dari segi kecepatannya aku bisa bilang MacBook D14 untuk render video lebih kenceng dibandingkan dengan MacBook X Pro. Apalagi buat kalian yang suka ngedit gede ya, kayak Full HD 60 fps sampai 4K, rasanya lebih nyaman di Huawei MacBook D14 ya. Walaupun begitu guys, kalau kalian sukanya multitasking, buka banyak aplikasi-aplikasi gede kayak aplikasi Blender, 3D, aku saranin malah mending Huawei MacBook X Pro. Kenapa? Karena Huawei MacBook X Pro ini dia pakai RAM 16 GB. Jadi buat multitasking ini emang lebih nyaman. Berbeda dengan Huawei MacBook D14 ini karena pakai RAM-nya yang 8 GB aja. Jadi berbeda banget, walaupun dari segi teknologinya juga berbeda. Untuk D14 sudah memakai DDR4 3700 MHz, sementara untuk X Pro ini masih DDR3 di kecepatan 2000-an ya, 2400 MHz ya. Jadi berbeda di antara keduanya. Tapi untuk buka tutup aplikasi nih, aku contohin ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri buat buka tutup aplikasi ringan sebenarnya masih enak di MacBook X Pro.
Kemudian dari segi SSD-nya ini sama persis 512 GB. Serinya udah yang SSD NVMe, jadi udah kenceng. Jadi ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian lebih prefer prosesor baru Core i5 atau kalian mending beli yang Core i7 tapi dari segi umurnya udah lumayan tua. Opsinya ada di tangan kalian. Buat buka tutup aplikasi, buat harian lebih enak Huawei MateBook X Pro. Buat aplikasi-aplikasi berat ini lebih enak di Huawei MateBook D14. Buat ngerender juga lebih kenceng. Oh ya, untuk ngegame juga ini jangan kelewat ya. Untuk MateBook D14 ini udah pakai Iris Xe. Jadi buat ngegame ini jauh lebih powerful dibandingkan dengan Huawei MateBook X Pro. Ini masih pakai UHD 620 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Tapi kedua Vega ini berbeda banget. Iris Xe itu jauh lebih kencang dibandingkan dengan UHD grafik ya. Walaupun ya ini emang bukan laptop gaming, tapi setidaknya kalian bisa ngegame dengan laptop jenisnya yang memakai Iris Xe kayak gini. Lanjut kita ke bagian user experience. Namanya user experience ini berhubungan dengan kenyamanan kita, lebih nyaman yang mana, lebih enak yang mana. Yang aku rasain untuk user experience, aku lebih nyaman di Huawei MateBook X Pro. Karena aku tuh suka ngedit video di bagian touchpadnya ini jauh lebih nyaman di Huawei MateBook X Pro dibandingkan dengan D14. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian keyboardnya ini lebih nyaman di Huawei MateBook X Pro. Kemudian selanjutnya di bagian layarnya juga ya, ini berhubungan dengan kalau misalkan kalian suka nonton video, layar yang ditawarkan di laptop ini jauh lebih enak. Jadi untuk penggunaan harian tuh rasanya kayak lebih detail, lebih hidup warnanya dibandingkan dengan D14. Untuk bagian kipasnya juga surprisingly guys, ini lebih senyap di Huawei MateBook X Pro dibandingkan dengan D14 ya. Ini juga sangat berpengaruh buat kalian yang kerjanya tuh kayak ngedit butuh ketelitian. Ini lebih senyap dibandingkan dengan D14. Apalagi untuk bagian layarnya, untuk MateBook X Pro ini udah touchscreen. Jadi feel-nya jauh lebih nyaman dibandingkan D14. Walaupun ini nggak terlalu dipakai ya. Ini hanya misalkan buat scrolling YouTube, ini lebih enak pakai touchscreen dibandingkan dengan pakai touchpad kayak gini. Oh ya, ini satu lagi guys, ini mungkin di luar konteks ya, tapi yang jelas Huawei MateBook X Pro ini jauh lebih banyak memikat perhatian orang guys ya. Karena layarnya itu tipis banget. Layarnya tipis, desainnya tuh lebih kekinian dibandingkan dengan D14. Kayak laptop-laptop MacBook Pro sekarang kan pakainya yang kayak gini ya, yang melebar ya, bukan yang pipih kayak di D14. Jadi kalau dipakai di outdoor atau di cafe, ini lebih banyak orang yang liatin Huawei MateBook X Pro dibandingkan dengan D14 ya. Itu aja ya, dari segi feel-nya ini kerasanya kayak lebih modern aja, walaupun dari segi umurnya ini lebih tua. Kemudian dari segi baterainya bagaimana bang? Keduanya memiliki baterai yang bisa dibilang gede untuk ukuran setipis ini guys. Oh ya, tadi aku belum sebutin ya, untuk bagian bodinya ini lebih tipis di Huawei MateBook X Pro jauh banget guys. MateBook X Pro tuh tipisnya kebangetan. Nih, super tipis. Bahkan ini adalah laptop paling tipis yang pernah aku pegang selama aku pegang laptop ya. Ini tipisnya kebangetan ya. Dan dari segi bobotnya, walaupun ini tuh lebih gede ya, lebih tebel, tapi bobotnya mirip-mirip guys. Yang satu adalah 1,33 kg, kemudian yang ini adalah 1,38 atau 1,4 kg. Jadi selisihnya tuh dikit banget. Itu membuktikan bahwa walaupun ini lebih tipis, tapi dari segi bodinya lebih kokoh dibandingkan D14. Makanya walaupun ini adalah tipis, tapi dari segi bobotnya ini mirip-mirip guys ya. Oke, lanjut di bagian baterainya tadi. Untuk Huawei MateBook D14 ini di 55 Wh, sementara untuk Huawei MateBook X Pro ini sedikit lebih gede di 56.000 Wh ya. Dari segi penggunaan harian lebih awet mana bang? Untuk harian sih pastilah lebih awet yang Huawei MateBook D14, tapi selisihnya pun nggak terlalu beda jauh. Untuk MateBook D14 ini aku bisa tembus hingga 6 jaman, atau kalau misal santai banget pemakaiannya kayak office only, itu bisa sampai 7 jaman. Untuk Huawei MateBook X Pro ini masih 5-6 jaman guys. Dan ini mind blowing banget untuk ukuran di atas 3 tahunan dari segi umurnya. Dan dari segi pengecasan juga sama persis. Keduanya memakai 65 watt dari segi chargernya. Dan untuk pengecasannya juga kenceng, nggak sampai 2 jaman ini udah penuh. Oke, selanjutnya dari bagian speakernya kali ya, kita bakal comparein antara speaker keduanya. Kalian coba nilai sendiri, nanti akan aku kasih opini pribadi mengenai speaker kedua laptop ini.
Oke, coba kalian komentar di bagian speakernya ini lebih bagus mana di antara keduanya. Kalau bisa aku kasih insight dari segi volumenya emang kenceng di Huawei MateBook D14. Dari segi bassnya juga lebih nampol di Huawei MateBook D14. Tapi untuk Huawei MateBook X Pro ini walaupun dari segi volumenya tuh sedikit di bawahnya MateBook D14, tapi dari segi clarity-nya ini aku bisa bilang lebih bagus di Huawei MateBook X Pro. Dan juga dari karakter bassnya ini lebih deep walaupun nggak sekenceng bass di Huawei MateBook D14. Oke, untuk lainnya kayak di bagian fiturnya Huawei MateBook D14 dan Huawei MateBook X Pro juga sama-sama mempunyai Huawei Share ya. Ini berguna banget kalau misalkan kalian punya device Huawei, keduanya udah support itu. Dan kemudian di bagian backlit keyboardnya juga keduanya udah punya backlit keyboardnya. So kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari kedua laptop ini. Buat kalian yang mempunyai budget 7 juta lebih prefer mana antara D14 atau Huawei MateBook X Pro? Jawabannya ada di kalian sendiri. Kalau misalkan kalian adalah seorang kayak editor, suka ngedit video, suka pakai aplikasi berat, aku saranin mending Huawei MateBook D14 aja dibandingkan dengan X Pro. Karena apa? Dia tuh lebih kencang buat ngerender, dari segi VGA-nya juga udah Iris Xe. Tapi buat kalian yang ngeditnya cuma jarang-jarang ataupun sering pakai laptop buat kebutuhan harian aja, apalagi ketemu klien, apalagi ketemu orang-orang penting ya, ini aku sangat sarankan beli aja Huawei MateBook X Pro. Karena dari segi looknya ini profesional banget, dari looknya ini mahal, layarnya juga jauh lebih bagus. Kemudian dari segi build quality-nya juga jauh lebih solid. Dari segi looknya sekali lagi ini lebih modern dan lebih futuristik dibandingkan dengan D14 dengan harga yang sama. Dan ingat, ini adalah laptop flagshipnya Huawei dulu, walaupun ini udah termakan oleh waktu. Walaupun begitu ya ini masih bagus banget dari segi looknya. Dan ini juga nggak lemot ya, ini masih laptop yang kencang, masih enak banget buat ngedit. Apalagi buat penggunaan harian juga sangat-sangat nyaman. So mungkin itu aja pembahasan dari kedua laptop ini. Coba kalian sharing pendapat kalian di kolom deskripsi, ataupun misalkan kalian mau beli laptopnya silahkan aja klik link di kolom deskripsi. Aku udah taruh linknya di situ. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.